Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat di 2 Tawarik pasal 28 ayat 9 sampai 15. Pelajaran dari Nabi Odet menang dengan cara yang benar. Saudaraku, Nabi Odet adalah sosok yang mungkin tidak begitu terkenal. Saya kira sama seperti beberapa nabi lainnya, mungkin saudara baru tahu, ternyata ada nabi namanya Odet gitu saudaraku ya. O-D-E-D gitu ya, Odet. Jadi perannya dalam 2 Tawarik pasal 28 sangat signifikan, walaupun dia jarang kita ketahui namanya saudaraku ya. Ia muncul saat tentara Israel kembali dari peperangan melawan Yehuda dengan membawa banyak tawanan. Di tengah euforia kemenangan itu, Obed berdiri dan menegur tindakan kejam mereka yang melukai hati Tuhan. Kalau saudara baca di 1 Tawarik 28 ayat 9, tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Odet. Ia pergi ke depan tentara yang datang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya karena murka Tuhan Allah nenek moyangmu terhadap Yehuda, ia menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah membunuh mereka dengan keganasan yang sampai ke langit." Saudaraku, Odet tidak takut menyuarakan kebenaran bahkan kepada tentara yang pulang sebagai pemenang perang, saudaraku. Bayangkan saudara menang perang nih kan, terus saudara tiba-tiba didatangi seorang nabi yang menegur saudara-saudara sekalian, satu pasukan ditegur. Ini rasa-rasanya satu pasukan nih ngomong, ini kita tinggal tombak lu nanti ya, kita tinggal tebas lu gitu ya. Tapi Odet nggak takut saudaraku ya. Dia tegur pasukan yang baru menang pulang perang saudaraku. Dan dia menunjukkan keberanian kenabian, suara kenabian yang begitu keras menegur dosa dan tidak peduli status atau keadaan mereka saat itu dan tidak peduli kepada kekuatan siapa yang ia tegur. Saudara, ini Nabi Odet ya, dia berani sekali karena roh Tuhan menguasainya. Nah saudaraku, masa itu adalah masa pemerintahan Raja Pekah di Israel dan Raja Ahaz di Yehuda. Ya, jadi Nabi Odet nih muncul di Raja Pekah di Israel dan Raja Ahaz di Yehuda. Yehuda sedang dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan Tuhan memperkenankan kekalahan mereka. Jadi Tuhan pakai Raja Pekah dan pasukannya untuk mengalahkan Ahaz dan pasukannya Yehuda ini ya. Karena memang saat itu Yehuda sedang memberontak kepada Tuhan. Jadi Tuhan pakai Israel Utara untuk melawan mereka. Namun Israel menjadi terlalu kejam terhadap sesama bangsanya. Ini kan sebenarnya perang saudara, saudaraku ya. Sama-sama dari Israel bersatu kan, lalu pecah jadi dua. Jadi Pekah dan pasukannya ini menjadi kejam saudaraku terhadap sesama bangsanya sendiri. Karena ini perang saudara. Mereka membawa 200.000 tawanan termasuk wanita dan anak-anak ke Samaria. Jadi dari Yehuda dibawa ke Samaria, pusatnya Israel Utara saat itu saudaraku. Di 2 Tawarik 28 ayat 8 mereka menawan dari antara saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dijadikan tawanan saudaraku. Tapi kemenangan mereka ini tidak disetujui Tuhan. Menarik ya, kan Yehuda memberontak. Simpelnya kayak gini, Yehuda memberontak kepada Tuhan. Tuhan pakai Israel Utara ini untuk menegur Yehuda dengan menyerangnya. Akhirnya kalah, 200.000 orang ditawan ke Samaria, ke pusatnya Israel Utara saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Israel Utara tidak disetujui oleh Tuhan, gitu. Yaitu cara mereka menawan dan bisa dikatakan menyiksa orang-orang di Israel Selatan, yaitu di Yehuda. Jadi kemenangan mereka itu tidak disetujui Tuhan karena cara Israel memperlakukan musuh mereka yang kalah ini. Gitu saudaraku. Jadi Tuhan izinkan kemenangannya, Tuhan memang pakai Israel Utara untuk menyerang Yehuda, cuma mereka menggunakan cara yang salah saudaraku, sehingga Tuhan tidak menyetujui kemenangan dari Israel Utara. Nah dari sini kita belajar saudaraku beberapa hal. Ya, itu konteksnya tadi. Yang pertama, keberanian menegur di tengah arus yang salah itu penting. Ya, jadi kalau kita menegur di tengah arus yang salah, itu kita tampil seperti Nabi Odet, saudaraku. Odet berdiri di tengah jalan, menghentikan pasukan yang lebih kuat, lalu menegur mereka dengan berani, saudaraku. Ia menyampaikan bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu adalah karena murka Tuhan kepada Yehuda. Dan mereka memperoleh kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, karena Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalahkan Yehuda saat itu. Ya.
Nah, tetapi cara kalian salah gitu. Itu yang Oded tegur, saudaraku. Di situ kemudian kita melihat bahwa keberanian Nabi Oded ini luar biasa. Bayangkan saudara, pasukan pulang datang, terus saudara berdiri menghalangi pasukan itu dan berkata, kalian ini salah nih, gitu ya. Nah, saudaraku, dari sini juga kita belajar bahwa Tuhan mau kita menang dengan cara yang benar. Menang dengan cara yang benar. Tuhan tidak hanya menilai hasil, tapi juga cara mencapainya, saudaraku. Tentara Israel itu menang, tapi dengan cara yang tidak berbelas kasihan. Tuhan lebih peduli pada keadilan dan kasih daripada sekedar kemenangan militer, saudaraku. Nah, kalau kita lihat di 2 Tawarik 28 ayat 11, di situ dikatakan, sekarang dengarkanlah aku dan kembalikanlah tawanan yang kamu tawan dari antara saudara-saudaramu sebab murka Tuhan menyala-nyala terhadap kamu. Jadi maksudnya gini, kalau kamu menang, ya udah menang aja, nggak usah bawa tawanan karena itu saudara-saudaramu gitu loh. Karena itu saudara-saudaramu sesama Israel sebenarnya gitu. Cuma terbagi dua aja jadi perang, jadi dua kerajaan gitu. Jadi nggak usah ditawan-tawan sampai 200.000 orang. Bukan sedikit tuh saudara, 200.000 orang ya, banyak sekali itu jadi tawanannya. Nah, Tuhan tidak suka dengan cara Israel seperti itu. Jadi saudaraku, dari sini kita belajar menang itu baik, tetapi menang dengan cara yang benar itu lebih baik lagi di mata Tuhan. Jadi Tuhan mau tuh kita menang dengan cara yang benar, bukan menang dengan cara yang curang, saudaraku. Apa gunanya kita menang tapi dengan cara yang curang? Menang dengan cara yang curang di hadapan Tuhan sama aja seperti kekalahan. Bukan hanya soal hasil akhir, saudaraku, yang Tuhan lihat, tapi soal bagaimana kita menjalani prosesnya, itu yang penting. Bukan soal hasil akhirnya saja, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya. Itu yang Tuhan mau Israel Utara menyadari. Kemenangan mereka itu karena Tuhan, dan waktu mereka sudah menang, mereka tetap harus memperlakukan saudara-saudaranya itu dengan baik. Jangan ditawan apalagi sampai bawa anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Ya. Kemudian saudaraku, yang ketiga kita melihat bahwa semua yang dilihat, semuanya itu dilihat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Di hadapan Tuhan nggak ada yang tersembunyi, saudaraku. Israel berpikir mereka aman karena mereka menang. Ya. Oh, aman aja, kita sudah menang ini lawan Yehuda. Tapi Tuhan melihat perbuatan mereka dan akhirnya mengutus Nabi Oded untuk menegur mereka. Ya. Dikatakan di 2 Tawarik 28 ayat 9b, kamu telah membunuh mereka dengan keganasan yang sampai ke langit. Jadi mereka menang dengan cara yang ganas. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, saudaraku. Tuhan mau pakai mereka untuk menegur, tapi bukan dengan cara seperti itu, sampai membunuh, sampai menawan, saudaraku ya. Itu yang Tuhan tidak suka dari Israel Utara. Jadi jangan pernah merasa aman untuk berbuat salah. Jangan pernah merasa aman untuk berbuat salah. Karena Tuhan selalu melihat. Ya. Jadi kalau saudara berbuat salah nih, saudara pikir Tuhan tidak melihat, jangan pernah merasa aman, saudaraku. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tindakan kita itu tidak pernah tersembunyi dari Tuhan, saudaraku. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan dan hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena Dia tahu, saudaraku. Tuhan tahu, ya. Orang-orang lain bisa tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Dan dari sini kita juga belajar, kita juga harus mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain. Sesudah ditegur, beberapa pemuka Israel akhirnya bergerak dan berkata bahwa tawanan ini harus dikembalikan. Ya, waktu Nabi Oded menegur, akhirnya beberapa pemuka Israel, wah kita salah nih gitu ya. Kita harus kembalikan nih tawanan ya. Dengan hormat dan diberi pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kan kalau ditawan sudah pikir aja, kalau ditawan itu kan pasti biasa dirantai, terus disuruh jalan kayak di film-film biasa gitu kan saudara. Atau ditaruh di kurungan, terus ditaruh di kereta gitu ya. Nah, dan diperlakukan pasti tidak layak, saudaraku. Dan akhirnya karena teguran Nabi Oded, beberapa pemuka Israel akhirnya menyerukan, ini kita harus kembalikan tawanan ini. Daripada nanti Tuhan tegur kita lebih keras lagi. Kita kembalikan tawanan ini dengan hormat, diberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi Tuhan mau kalau kita menang, kita juga punya tanggung jawab moral terhadap sesama. Ya. Jadi kalau kita sudah mencapai keberhasilan, kemenangan, ada tanggung jawab moral di situ, saudaraku.
untuk kita memperhatikan sesama kita. Dari 2 Tawarik 28 ayat 12-13 intinya beberapa orang dari kepala Bani Efraim bangkit menantang orang-orang yang pulang dari tentara itu dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan itu kemari. Artinya balikan lagi dia ke Yehuda. Jangan bawa ke sini sebab Tuhan sudah menegur melalui Nabi Oded. Itu intinya saudaraku ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa kemenangan itu nggak cuma buat diri kita sendiri. Tuhan pakai Israel Utara untuk menegur Yehuda, tapi harus dengan cara yang benar. Harus dengan tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang mereka kalahkan. Apalagi ini saudara sebangsanya sebenarnya saudaraku. Jadi kemenangan itu bukan buat diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab juga untuk orang lain. Kalau saudara sudah merasa berhasil, diberkati Tuhan, saudara punya tanggung jawab terhadap orang lain. Saudara punya tanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Ya, itu bukan untuk dirimu sendiri. Ada bagian pekerjaan Tuhan, ada bagian orang lain di situ saudaraku. Ketika kita menang, pastikan yang orang lain juga bisa merasakan kemenangan. Ketika kamu berhasil, ketika kamu menang, pastikan orang lain juga bisa merasakan hasil kemenanganmu, hasil pekerjaanmu itu. Inilah yang kita bisa pelajari dari Nabi Oded saudaraku, menang dengan cara yang benar. Kita tidak boleh menang dengan cara yang salah. Menang itu harus dengan cara yang benar. Mari kita berdoa.